agar mempercepat langkah kakinya ke Masjid Assalam karena sholat Idul Adha akan segera dimulai. Sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah yang masih berada di luar agar mempercepat langkah kakinya menuju Masjid Assalam karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi nasi 'alal hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga dengan Idul Adha ini kita mendapat kebaikan dan keberkahan dari apa yang dicontohkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, yang bertindak selaku khotib Idul Adha yaitu Ustadz M. Talib Isa. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian imam masjid kita yaitu Ustadz Said Ardiansyah. Kemudian Bilal Bapak Khairul Anam. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah sapi korban di masjid kita sebanyak 4 ekor sapi dengan rincian 2 ekor sapi dari jamaah Masjid Assalam, kemudian 1 ekor sapi merupakan sumbangan dari Bapak Al-Faris Melati, kemudian 1 ekor sapi sumbangan dari Ibu Petronella. Kemudian rencana pembagian daging kurban estimasi sebanyak 241 kilo yang akan disalurkan kepada 150 penerima daging kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, ila yaumul hada yaumul ibtida'ah yaumul sur wa yaumul mansur yaumul halallahu lakum fi iqam wa harramu alaikum fi siyam idza su'ilu fatikum ala al-iman ansidu wa sabakumullah wa suwajarakumullah wa adilu rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Islam min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ajr ala walidayhim raddi minna bil khair wa ya khairan nadirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar,
الله أكبر كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم وعلى كل صحابة رسول أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنيان الإسلام على الخمس أن تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج باستطاع السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin sedang jemaah salat Id yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu pula kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah Nabi yang harusnya kita angkat, kita jadikan sebagai teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Seorang suami ataupun seorang bapak adalah sosok yang tidak mampu mengucapkan rasa perasaan cinta kepada pasangannya ataupun kepada anak-anaknya. Seorang bapak memang tidak pernah mengatakan, wahai anakku, aku cinta kepada kamu. Tetapi dalam hatinya seorang bapak, kelihatan dari gerak-geriknya, dia keluar pagi pulang malam untuk membuktikan cintanya kepada keluarganya. Keluar dari rumah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk seorang suami. Kewajiban baginya adalah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Tetapi tidak wajib bagi seorang suami untuk mendapatkan hasil dari usahanya. Tetapi seorang suami hari ini pantang bagi dia kembali ke rumah tanpa membawa apa-apa. Pantang bagi dia punya pulang ke rumah tidak ada sedikit, tidak ada rezeki yang bisa disampaikan untuk anak dan istrinya. Sebagai wujud, sebagai bukti bahwa seorang suami, seorang pemimpin dalam rumah tangga, dia bertanggung jawab penuh pada keluarga yang dia pimpin. Hadirin sedang jemaah salat Id yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya seorang suami dari rumah hendaklah dihantar dengan doa dari seorang istri dan anaknya. Karena ini akan menjadi penguat bagi dia tatkala dia berada beraktivitas di luar rumah. Karena ini akan menjadi benteng pelindung bagi dia tatkala dia keluar mencari nafkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi Bapak hadirin sama Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup di situ tanggung jawab seorang suami. Tanggung jawab seorang suami ataupun tanggung jawab seorang bapak jauh lebih besar sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ijab kabul dikatakan sah oleh sang saksi. Saat itulah tanggung jawab sepenuhnya seorang istri berpindah kepada suaminya. Maka tidak ada lagi ketaatan seorang istri kepada orang tuanya. Ketaatan sepenuhnya berpindah kepada suami. Maka wahai para istri, saya hendak tekankan kepada kita sekalian, dosa kalian yang kalian buat dengan cara kalian membuka aurat di hadapan orang banyak. Sayangi suamimu. Tatkala satu helai rambut kalian terlihat oleh orang yang bukan murid kalian, suami akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian cinta kepada suami, jaga kehormatan diri kalian. Jangan sekali-kali keluar dari rumah dalam keadaan terlihat aurat kalian. Kalau benar-benar kalian cinta kepada suami kalian. Seorang suami rela kerja keras, paras keringat banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, hanya untuk membela perut kalian supaya kalian tidak kelaparan. Kalau memang kalian cinta kepada suami kalian, jaga sholat kalian. Dan niatkan dari setiap doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi penguat, menjadi pengingat bagi sang suami tak kalian berada di orang tua. Maka ini pun telah contohkan oleh Nabi Allah, Khalilullah, Habibullah, Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan anak dan istrimu. Yang menurut sebagian besar ulama, di tempat itu jangankan makhluk, jangankan manusia, jangankan hewan-hewan, setan pun tidak mau berhenti tinggal di situ. Sekarang kita dihantarkan dengan halayak ramai, ditinggalkan oleh suami dengan halayak ramai, punya tetangga, punya sahabat, punya kenalan. Bagaimana dengan Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha? Istri Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggal tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tetangga, tidak ada kenalan, tidak ada teman, tidak ada siapapun. Demi apa? Demi menghantarkan, demi keredaannya suaminya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ibrahim hendak meninggalkan istrinya di tengah lembah satu padang, maka istrinya berkata, ya suami, mau kemana engkau? Tidakkah engkau meninggalkan kami tempat seperti ini? Ibrahim dengan berat hati dia tahu, mungkin kalau dia akan tinggalkan istrinya dan anak di tempat itu, mungkin mereka akan mati. Tetapi Ibrahim tidak menoleh sedikit. Istri berkata, wahai suamiku, tidakkah kamu meninggalkan kami tempat seperti ini? Ibrahim tidak melihat. Kemudian sekarang istri berseru, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka tanpa menoleh, Ibrahim mengakukan kepada mengatakan benar ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata seorang istri yang solehah? Istri yang menjadi partner dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kami di sini, pasti Allah akan membinasakan kami. Pasti Allah akan menjaga kami. Sekarang kita, wahai para istri, tinggal di halayak ramai. Suaminya mau pergi soal kerja, mau ditahan-tahan, jangan Allah ini Allah. Bahkan kalau perlu terdengar suara azan, katakan kepada sang suami, wahai suamiku, surat Allah telah sampai kepada kami, tinggalkan kami, pergi dari kami. Kalau Allah Habibullah Ibrahim alaihissalam mampu mengorbankan sosok anaknya yang sekian lama ia dapatkan kehadiran seorang anak. Tapi tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah itu lewat mimpi, maka dia katakan kepada anakku, wahai anak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memimpikan aku. Dalam mimpi Allah perintahkan kepada aku untuk menyembelihkan, maka bagaimana perintahnya? Ya abati fa'al,
wahai abahku, wahai ayahku, kerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti engkau akan dapat aku sebagai anak yang bersyukur bersama pada Allah Subhanahu. Hadirin sekalian jemaah salat Id yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan kisah ini. Seandainya kita berada pada posisi Nabi Ibrahim, Allah perintahkan kepada kita untuk menyembelih anak kita, bagaimana perasaan? Sekarang perintah Allah SWT tidak banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta-hartamu dan anak-anakmu menghalangi kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Maka sekarang tanyakan berapa banyak aktivitas kita menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat. Tanya. Yang hendaklah kita jadikan ini sebagai Ismail yang hendak kita sembelih. Tatkala datang seruan azan, datang perintah Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Janganlah sekali-kali pekerjaan ke pasar, jangan hanya karena pasar kita tinggalkan seruan azan, jangan hanya karena pekerjaan kemudian kita berpaling dari perintah Allah SWT, jangan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Siapa yang berbuat demikian, kata Allah SWT, maka mereka orang-orang yang merugi. Walaupun kelihatannya pergi ke pasar mendapatkan keuntungan berupa rupiah-rupiah, tapi di hadapan Allah SWT orang seperti orang yang merugi hadapan Allah SWT. Maka perkara inilah yang hendak kita sembelih. Bukan dalam wujud Ismail yang sebenarnya, tapi apa yang menjadi kecintaan kita terhadapnya, kemudian berbenturan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita korbankan? Perintah Allah akan kita korbankan, ataukah kecintaan kita kepada harta kita, kepada anak kita perlu kita korbankan? Disinilah maka makanya sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Iman itu butuh pembuktian. Iman itu butuh realisasi. Iman tidak cukup dari ucapan. Asiban nas ayyusaku ayyakunu amanna wa hum la yaftanun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan aku biarkan hamba-hambaku mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak menguji. Maka setiap hari kita berhadapan dengan ujian-ujian berupa Ismail dalam bentuk-bentuk yang lain. Ismail dalam bentuk anak, Ismail dalam bentuk profesi dan pekerjaan, Ismail dalam bentuk harta dan jabatan. Ini semua Ismail hendak kita sembelih. Apakah kita ingin wujudkan, kita ingin buktikan kepada Allah SWT bahwa aku kita cinta kepada Allah melebihi dari segala sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian jemaah salat Id yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini kembali kita lakukan hajatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-7 daripada tahun. Maka hendaklah kita introspeksi diri kita. Kita hitung-hitung diri kita. Sebentar lagi kita akan masuk tambah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian sebelum nanti kalian bisa dihadap Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT tanya kepada kita, dari sekian banyak nikmat yang aku berikan kepada kamu, mana lagi tempat diri kalian mustahil? Bukankah mata ini bisa melihat atas diri Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mulut ini bisa berucap, bisa mengecap, bisa merasa berbagai macam rasa? Bukankah ini karena izin Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tangan ini bisa bergerak, bisa menggapai? Bukankah ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kaki kita bisa melangkah, bisa diayunkan kemana saja kita pergi? Bukankah ini karena Allah Subhanahu wa taala? Maka tanyakan dalam diri kita, dari sekian banyak yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak kita gunakan untuk bersyukur kepada nikmat tersebut? Jangan sampai nanti kita di akhirat kita akan berseru kepada Allah Subhanahu wa taala, akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan di atas muka bumi ini lagi. Tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin aku kembalikan kalian ke atas muka bumi. Sudah cukup pelajaran. Maka hari ini sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan
langkah-langkah hidup kita yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Yang jelas masing-masing kita sedang berjalan menuju satu arah. Siapapun kita, apapun profesi kita, seberapa banyak hal kita miliki, seberapa tinggi pangkat dan jabatan kita kuasai, kita melangkah ke satu arah, yaitu arah kematian. Dan mati tidak memandang usia, mati tidak memandang kondisi badan, apakah dia sehat atau dia sakit. Tidak memandang usia, apakah dia tua ataupun anak, kematian pasti akan datang. Idza ja'alaka la yastaqim sa'ata wa yastaqim. Maka mudah-mudahan melalui pelajaran tadi kita berharap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pakai kita dalam keadaan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menang kebenaran dipanggil sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terima semua amal dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum hadirin wa nafa'ana ya bi dzikrihi wa taqabbal minna. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian jemaah sholat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita tunjukkan hati kita depan Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendengar apa yang berhubungan kita. Apakah permohonan itu kita ucapkan atau tidak kita ucapkan, tetap Allah mendengar apa yang berhubungan kita. Dan biarlah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berhubungan kita. Apa yang menunjukkan kita belum menunjukkan kita depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha tahu. Maka kesalahan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh urusan kita dibereskan dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi fil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم انك على كل شيء قدير. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واشرنا بالايمان وانصرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Kami hamba-hamba Allah berkumpul di tempat ini. Kami sadar, kami akui dan dalam makhluknya yang banyak dosa. Dan kami tidak merasa terpantas memalukan semua keberadaan Allah. Namun Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Itulah yang menjadi harapan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami yang penuh dengan dosa ini. Jangan sampai kami menjadi sebab-sebab turunnya musibah di atas muka bumi ini. Jangan sampai dosa-dosa kami menjadi sebab orang lain menderita karena kesalahan kami. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman kami, ampuni segala kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kami mampu dan kami bisa membahagiakan mereka. Adapun orang tua kami telah meninggalkan kami, yang mereka berada di kubur mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang tertinggi di tempat ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbul Alamin, Ya Dzal Jalal. Kami belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami, tapi Engkau memberikan kami, Engkau mengambil mereka terlebih dahulu. Ya Allah, maka kita buktikan ketaatan kami, datangnya kami hari ini menjadi asbab Engkau terangkan kubur mereka. Jangan gelapkan kuburan mereka, jangan sempitkan kuburan mereka. Ya Allah, memang kami termasuk anak-anak yang belum bisa berbakti kepada mereka.
Namun ya Allah, jangan sampai dosa-dosa kami menjadi sebab kedua orang tua kami kau siksa dalam kuburnya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Dzal anugerahkanlah kepada kami seorang suami yang bertanggung jawab di hadapan Allah, yang bisa membimbing kami, bisa menjalankan semua syariat-syariat agama, yang bisa menasihati kami ke jalan yang benar, yang bisa kami di akhirat akan bisa menyelamatkan kami di hadapan-Mu. Ya Allah, wahai para istri kami, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, berikan petunjuk kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka menjadi istri-istri yang soleh, yang akan menjadi bidadari dari kami dalam surga, ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi sebab bagi kami, Engkau seret kami ke dalam neraka, ya Allah. Berikan hidayah kekuatan kepada mereka supaya mereka menjalankan syariat-syariat Tuhan. Dan ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang bisa membahagiakan kami, ya Allah, membahagiakan orang tua, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah anak-anak kami sebagai Bani Ismail yang Kau anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala datang perintahnya, tanpa pikir panjang dia akan jalankan perintah itu. Walaupun seperti apapun perintah tersebut, maka ya Allah, terimalah semua doa dan kebaikan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. أكبر لا إله إلا الله والله أكبر